Halo, saya Michael. Selamat datang di genre saya. Pada video saya kali ini, saya ingin mengangkat sebuah kisah tentang seorang wanita yang kabur dari masa lalunya dan pindah ke kota baru di pinggir pantai. Judul film ini adalah Safe Haven. Di kota barunya, dia bertemu dengan Alex, seorang duda yang sudah memiliki 2 anak. Mereka berdua pun saling jatuh cinta. Tapi masa lalu Katie terus mengintai. Apakah Katie harus lari menghindari kejaran masa lalunya? Atau dia harus tinggal bersama orang yang dicintainya? Tapi sebelumnya, mohon dukung channel saya ini dengan like, subscribe, serta share video ini. Tak perlu berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan scene seorang wanita berambut coklat tampak tergopoh-gopoh keluar dari sebuah rumah, berlari menuju rumah tetangganya. Dia nampaknya sangat ketakutan. Seorang ibu membuka pintu rumahnya dan menolong wanita tersebut yang mulai menangis. Di stasiun bus, wanita tadi terlihat sudah mengganti potongan dan warna rambutnya. Masih nampak terburu-buru, dia menuju loket pembelian tiket dan sesekali dia menabrak orang-orang yang ada di sana. Selang beberapa menit, terlihat beberapa polisi pun memasuki stasiun tersebut dan menanyai beberapa orang di sana sambil memperlihatkan foto seorang wanita. Tapi sayangnya, gadis yang ada di foto tersebut tidak ada yang mengenalinya. Mereka sepertinya sedang mengejar seorang buron wanita yang kabur. Beberapa bus yang ada di situ pun diperiksa juga, tapi karena personil yang kurang sehingga pencarian tidak maksimal dan hasilnya nihil. Sebagian bis keburu pergi, begitu pula dengan bis yang membawa gadis tersebut. Bus yang membawa si gadis pirang tadi akhirnya singgah di sebuah kota kecil di pesisir pantai. Southport nama kota tersebut. Di situ dia membeli segelas kopi sambil menikmati suasana kota tersebut. Laut yang tenang, suara burung-burung, kapal nelayan yang berjejer rapi membuat si gadis merasa nyaman berada di tempat itu. Tak berselang lama, bus pun pergi meninggalkan si gadis yang masih berdiri di pinggir dermaga. Berniat untuk tinggal di daerah itu, si gadis pirang pun langsung mencari pekerjaan sebagai waiter di kedai Medi. Dan beruntung, dia mendapatkan sebuah pondok di pinggiran kota dekat hutan sebagai tempat tinggalnya. Di pondok yang nampak sudah tua dan mudah rapuh itu, tanpa sengaja dia merusak satu bagian lantai yang ada di situ. Bermaksud memperbaikinya, si pirang pergi ke toko Alex untuk membeli cat, lem, dan segala yang diperlukannya. Namun sayangnya, cat yang dicari tidak tersedia di tempat itu. Di sana dia lalu memperkenalkan namanya adalah Katie. Pada kenyataannya, Katie adalah gadis yang dikejar-kejar polisi di stasiun bus tadi. Dengan memanfaatkan semua fasilitas CCTV yang ada di terminal bus, akhirnya Kevin si kepala polisi berhasil menemukan bus yang sudah ditumpangi Katie. Sebuah bus dengan jalur tujuan ke Atlanta. Mereka pun segera menelusuri semua jalur yang ditempuh bus tersebut. Katie yang ramah dengan senyum manisnya mulai mengakrabkan diri dengan penduduk kota Southport, khususnya Alex Whitley dengan kedua anaknya. Kendati begitu, Katie seringkali merasa cemas apabila berpapasan dengan petugas yang tanpa sengaja dijumpainya. Ketika pulang ke rumah, Katie mendapati ada seorang wanita sedang mengintipi rumahnya. Katie pun menyapanya. Wanita tersebut mengaku sebagai tetangganya Katie. Namanya adalah Joe. Katie yang belum menemukan cat yang diperlukannya terlihat tak bosan mengecek ke tokonya Alex. Alex yang awalnya tidak menjual cat berupaya menyediakan bahan bangunan tersebut di tokonya demi memenuhi kebutuhan Katie. Hingga akhirnya
chat yang diperlukan Katie itu pun tersedia. Tanpa kesulitan menjinjing kedua chat sambil berjalan kaki ke rumahnya, Alex yang melihat lalu membantu gadis itu dengan mengantarkannya menggunakan mobil hingga sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, demi mendapatkan perhatian Katie, Alex berniat membawakan chat hingga ke dalam pondok, tapi sayangnya tidak diizinkan Katie. Alex pun kembali dengan meninggalkan kedua chat itu di teras rumah. Di sisi lain, karena memiliki banyak kesamaan, Katie mulai menjalin persahabatan dengan Joe. Terkadang mereka terlihat sedang berjalan bersama, bahkan sesekali ngobrol di pondoknya Katie. Saat malam hari, sebuah mimpi buruk menghantui Katie. Saat terbangun, Katie mendengar ada suara mobil di depan rumahnya. Dia sangat ketakutan. Beruntung tidak ada hal buruk yang terjadi. Keesokan harinya, nampak sebuah sepeda ditambatkan seseorang di depan rumah Katie, di bawah sebuah pohon. Dan ternyata sepeda itu adalah pemberian Alex. Artinya, suara mobil yang didengar Katie semalam adalah suara mobilnya Alex yang sengaja membawa sepeda tersebut untuk Katie. Niat baik Alex memberikannya sepeda ditolak Katie. Terlebih cara Alex yang datang diam-diam di malam hari sangat tidak disukai Katie. Alex pun merasa bersalah dan tampak kecewa. Hal itu pastinya diceritakan Katie kepada sahabatnya Joe. Joe pun memberikan sedikit nasihatnya buat Katie. Besoknya, Katie langsung menemui Alex di tokonya dan meminta maaf. Alex merespon dingin dengan permintaan maaf Katie tersebut. Sesaat berselang, nampak Josh, anak laki-laki Alex, terpeleset di atas perahu bot yang sedang sandar dan tercebur ke air. Katie yang melihat hal itu refleks menjerit. Alex pun segera berlari menyelamatkan anaknya. Orang-orang yang kebetulan ada di situ pun turut membantu Alex mengangkat anaknya ke dermaga. Alex lalu menyampaikan terima kasihnya kepada Katie yang melihat Josh, anaknya, terpeleset. Saat hendak pergi, Alex mengingatkan Katie bahwa sepedanya agar tidak ketinggalan. Katie tersenyum. Hubungan keduanya kembali membaik. Kevin yang terus memburu Katie mulai menyebarkan foto Katie dengan penampilan terbarunya, yang berambut pirang. Bahkan pada selebaran yang beredar, ditulisnya bahwa Katie adalah seorang pembunuh berbahaya kelas kakap. Selebaran tersebut akhirnya sampai juga ke kantor polisi Southport. Alex yang hendak tamasya ke pantai bersama Lexi dan Josh mengajak pula Katie untuk bersenang-senang di sana. Saat di pantai, Josh beberapa kali menunjukkan sikap badungnya kepada ayahnya. Sedangkan bagi Katie dan Alex, ini adalah sebuah momentum untuk lebih saling mengenal. Pada acara tradisi menangkap ikan, Katie berhasil menangkap ikan dan diberikannya kepada Alex. Di saat itulah, Alex mengajak Katie ke sebuah sungai besar dan berkano bersamanya. Sungguh indah lokasi yang dipilih Alex, bahkan baginya itu adalah tempat terindah di dunia. Katie pun mengakui keindahan tempat tersebut. Sedikit, Alex menceritakan tentang masa lalunya yang kehilangan istri yang sangat dicintainya. Dan Katie adalah sosok yang mampu membuatnya untuk memandang ke depan. Hujan deras menambah keseruan kisah mereka yang terpaksa harus berlari meninggalkan tempat itu dan mencari kafe terdekat untuk bisa menikmati secangkir kopi panas. Benih-benih cinta pun terlihat mulai meracuni pikiran keduanya, hingga seorang polisi mengacaukan momen indah tersebut. Tak perlu gusar, polisi tersebut adalah sahabatnya Alex. Meskipun polisi itu adalah sahabatnya Alex, Katie tidak dapat menyembunyikan kegelisahan hatinya. Keduanya lalu diantar pulang dengan menggunakan mobil polisi. Perasaan cinta yang mulai tumbuh di hati Alex kepada Katie membuat ayah dua anak ini merasa bersalah dan rindu dengan mendiang istrinya. Sebuah ruangan lantai 2 pada minimarketnya ternyata merupakan ruang kerja istrinya semasa hidup. Di tempat itu ada beberapa barang peninggalan istrinya.
Di antaranya, surat-surat yang terlihat masih rapi belum dibuka dari amplopnya. Josh yang melihat ayahnya berada di ruangan sang ibu menegurnya. Sepertinya Josh tidak menginginkan Alex berada di sana. Sementara itu, Kevin mulai menemukan bukti bahwa Nyonya Feldman, tetangganya, memiliki hubungan baik dengan Katie. Ya, tentu saja, karena Nyonya Feldman lah yang menolong Katie untuk melarikan diri. Katie yang tidak ingin membuat gusar Nyonya Feldman lalu mengabari perempuan tua itu bahwa dia baik-baik saja di suatu tempat. Dan saat Alex sedang dimabuk cinta dengan Katie, saat di situ pula lah sebuah fakta baru terbongkar bahwa nama Katie sebenarnya adalah Erin Turney. Iya, nama itu didapat Alex setelah tanpa sengaja dia melihat selebaran yang menempel di kantor polisi. Katie atau Erin adalah seorang buronan. Katie pun berusaha menjelaskan pada Alex, namun Alex terlanjur kecewa dan menyuruhnya pergi. Katie pun meninggalkan Alex sambil menangis sedih. Sebuah fakta baru mulai terbongkar, di mana Katie sesungguhnya adalah istri Kevin. Kevin menuduh istrinya telah melakukan penyerangan terhadap dirinya dan bahkan menjadikan istrinya tersebut sebagai buronan. Padahal yang terjadi adalah Katie berusaha membela dirinya ketika dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya Kevin yang seorang polisi, pemabuk, dan pemarah. Kevin akhirnya dipecat dari kantornya setelah menyebarkan berita palsu. Joe, sang sahabat, berusaha menahan Katie untuk tidak pergi dan meninggalkan Alex, tapi upaya itu sia-sia. Setelah berpikir jernih, penyesalan muncul di hati Alex yang sudah mengusir Katie. Segera Alex mencari Katie di pondoknya, tapi wanita itu sudah terlanjur tidak ada di sana. Alex lalu mengejar Katie hingga ke pelabuhan, dan beruntung dia berhasil menjumpai Katie di sana. Alex berusaha meyakinkan Katie untuk tetap tinggal dan berjanji untuk menghadapinya bersama. Awalnya Katie ragu, namun akhirnya Alex mampu meyakinkannya. Kevin yang pantang menyerah mencari keberadaan Katie, bahkan nekat menerobos rumah Nyonya Feldman dan berhasil menemukan pesan suara yang ditinggalkan Katie. Dari nomor telepon yang masuk itulah lokasi Katie berhasil dilacak. Tanpa ragu, Kevin pun segera meluncur ke Southport. Di kota kecil yang sedang mengadakan parade itu, Kevin yang sudah dikuasai minuman keras terus berusaha menemukan Katie di tengah kerumunan masyarakat yang sedang menonton parade. Dan akhirnya, dia menemukan wanita yang dicarinya saat sedang berdansa bersama Alex dan kedua anaknya. Keberadaan Alex di sisi Katie membuat Kevin tak berani mendekatinya. Namun Kevin terus mengawasi Katie dari kejauhan hingga malam hari, menunggu momen yang tepat ketika Katie sedang sendiri. Saat Alex pergi bersama Josh untuk meramaikan festival kembang api, Katie menemani Lexi yang mengeluh sakit perutnya, sambil berbaring di sofa yang ada di minimarketnya. Mendapat firasat dari Joe, Katie mulai khawatir. Dan benar saja, Kevin mendadak sudah berdiri di belakangnya. Mengingat Lexi yang sedang tidur dan khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan dengan putri Alex tersebut, Katie berusaha menenangkan Kevin yang nampak telah mabuk berat dan mengajaknya untuk bicara di luar. Katie yang tidak ingin kembali ke rumah di Boston bersama Kevin menyulutkan amarah Kevin sampai suaminya itu mengeluarkan pistol dan mengancam Katie. Tidak sampai di situ saja, Kevin mengancam dengan menyiramkan bensin ke seluruh toko Alex. Sebuah percikan kembang api di gelapnya malam tak terduga jatuh di genangan bensin yang sudah membasahi toko Alex. Toko Alex pun terbakar hebat dengan cepat. Sementara Katie harus bergelut hidup dan mati melawan Kevin. Alex yang melihat kobaran api di tokonya segera bergegas berusaha menyelamatkan Lexi yang terperangkap di dalamnya. Sebuah bunyi pistol mengakhiri duel Kevin dengan Katie. Kevin meninggal seketika setelah pistolnya sendiri menembus kepalanya.
Meski toko Alex harus musnah oleh si jago merah, beruntung semuanya baik-baik saja. Sebagian barang-barang yang tersisa dari kebakaran itu adalah amplop-amplop yang berisi surat yang ditinggalkan mendiang istri Alex. Dan sebuah plot twist menarik terjadi di akhir film ketika Katie melihat foto istrinya Alex. Ternyata Joe, yang selama ini menjadi sahabatnya, adalah istri Alex yang berupaya mengarahkannya untuk menjadi pendamping Alex. Demikianlah alur cerita Safe Haven, film drama romantis yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di-share, dan sampai jumpa.